Podcast dengan Mr. Hack pasti dapat AHA. Oke nih Coach. Coach kan dari tadi cerita nih banyak kolaborasi nih, ada dengan internal maupun eksternal keluar nih. Saya percaya nih banyak perusahaan-perusahaan atau namanya apa ya, strategic partner yang kerennya. Nah ini saling kolaborasinya, Coach lihatnya gimana nih teman-teman ini? 2020 kita kenal 62 narasumber yang menurut saya cetar-cetar, Coach. Mereka punya something yang kita nggak punya, mereka punya something yang kita punya. Yang kita punya mungkin kita nggak perlu berdebat gitu ya. Dan mereka punya jalan sendiri, kita punya jalan sendiri. Tapi saya ngelihat ada, nah ini kayaknya pasalnya cocok nih gitu. Saling mengisi lah ya. Ya, saya lebih kecil, dia lebih besar, atau saya lebih besar, dia lebih kecil. Tapi tidak punya, bahasa saya tidak memfokuskan ke produk yang sama gitu kan. Misalnya begitu saya kenal Bro Niko gitu ya, dia sangat spesialis di Instagram gitu kan. Kemudian saya belajar beberapa videonya dia, udah intens gitu kan. Hasilnya lumayan dan lumayan ribet gitu. Dan Bro Niko itu perlu perjuangan 6 tahun untuk menguasai ini. Jadi kalau saya mau belajar lagi Instagram, saya merubah haluan dong gitu kan ceritanya. I am a business coach, I'm not an Instagram coach gitu kan ceritanya. Jadi kenapa saya nggak gulung Niko aja ya? Ternyata sama, dia punya tujuan mau cetak 1 jutaan pengusaha juga. Vibrasinya sama. Nah ini seru nih kayaknya ya. Oke, nah Nik, lu bantuin gua ini, gua bantuin dia itu gitu kan ceritanya. Jadi kita kolaborasi satu Niko. Kemudian Bro Rifki kan kita mau gulung juga gitu kan. YouTuber ternama gitu kan ceritanya. Aku tak ternama, aku hanya sembunyi di balik kamera. Terus rapper juga nih, rapper gitu kan. Terus nanti ada lagi Victor Aritonang gitu kan, yang udah nguasain marketplace. Kemudian Pak Frans yang udah menguasai digital. Pak Hendra 11 tahun berturut-turut brand activation di Indonesia. Kemudian Bro Andri yang kuat banget di logistik, pengiriman dan distribution. Pak Edward menguasain kita bicara operation ya. Operation saya sih kalau nggak ada Pak Edward keteteran Pak gitu. Ini baru internal. And then kita lihat udah mulai eksternal. Eksternal tuh banyak ternyata. Misalnya gini Coach, kita sekarang bikin ginian kan mesti ada posternya juga, thumbnail ya kan, ngedesain lah ceritanya. Aduh, cari tukang desain Coach, hari gini Coach, gonta-ganti salah gitu kan. Terus kita nemu sebuah perusahaan yang bisa providing kita punya desain dengan harga sangat murah. Berarti dia juga bisa dikolaborasikan dengan ya betul. Jadi dia butuh klien, saya butuh poster gitu kan ceritanya. Jadi dia Coach bayangin Coach, waktu dulu kayaknya kita bikin poster 250.000 deh satu gitu kan. Mahal. Sekarang goceng. Hah? Ya. Goceng. Hitung kalau per bulan dibagi segitu. Jadi kalau satu posternya goceng, ngapain kita cari lagi desain grafis? Buang aja kerjaan ke dia. And then satu-satu kita terusurin dari 500 klien yang saya pernah coach. Banyak ternyata orang-orang yang memang spesialis di bidangnya. Kemudian kita kolaborasi sama mereka. Jadi enggak lagi kita hire more employee, tapi kita collaborate dengan more institution yang bisa mengcollab apa yang kita kerjain. Jadi kita nggak bicara how many share we want to share, tapi biayanya mereka berapa, nanti kita includein dari semua produk yang kita mau jual. Jadi misalnya kita mau bikin webinar harga 100.000, dari 100.000 ini kita udah hitung dong, buat podcastnya goceng, buat posternya goceng, buat panggil narasumber sekian ratus ribu, buat ini, jadi kita udah anggarin. Kemudian kita cek kalau ada yang lebih murah lagi, yang bisa bikin misalnya narasumber yang biasa kita bayar misalnya 500.000, ada nih yang 200.000 lebih cetar gitu kan, mau saya gitu, ganti lagi. Impact gitu. lebih ngeri lagi kan? Why not? Jadi kolaborasi internal dan eksternal ini yang menurut saya bukan cuma menghilangkan capek, tapi membuat exciting. Ketemu orang-orang hebat, ketemu bisnis-bisnis hebat, kemudian bisa digabungin gitu ya. Terus udah gitu saya sadar, kita masih kecil, kalau kita lihat yang lebih besar lagi, kita akan jadi pelengkap yang lebih besar. Jadi kalau cara berpikir kolaborasi seperti itu, saya percaya Coach, kita seru jalaninya gitu. Asik sih. Apalagi sama visinya sama semua. That's right. Nah, itu kuncinya. Visi. Karena begitu visinya nggak sama, ya udah nggak sama gitu, nggak bakal klop.
ketemu sekali udah, yang kedua kali bahkan enggak, coach. Kita aja dulu ketemu gara-gara buku kan. Jadi lucu Pak ya. Aku nih sama Pak Gin gara-gara waktu itu acara Hypnosis Summit. Hypnosis Summit. Nah, aku baru tahu nih, baru mulai. Apa nih? Coaching, kan? Nah, beliau yang kenalin, aku beli buku-bukunya. Dan memang aku setuju, kita ketemu lagi dengan visi yang sama. Dulu aku masih liar. Sekarang enggak. Aku masih si cuy. Jadi ya liar yang teratur. Alah, gimana? Nah, ketemu lagi ya visi sama. Aku lagi dapat tugas untuk build Indonesia. Ternyata ya visi dari dulunya beliau sampai sekarang masih Konsisten dikerjain. ya? Konsisten banget itu. Oke. Kita 2013 kali ya ketemu dulu ya. 2011. 11? 11. Gila, lama banget. Ya, dan dia masih dengan visinya itu gitu loh. Yeah. Coach Gendro masih dengan visinya ya itu Indonesia, udah bangun Indonesia. Memang Itu yang udah gue nggak mikir deh, ayo gitu. Aku nggak mikir deh, udah. Ayo, butuh apa coach? Aku Yeah. support gitu loh. Udah selesai. Saya juga kenal Coach Gendro ini dari dulu ya, dari kita teman sekolah. Dan waktu 2000 berapa tuh? 2000 awal-awal itu saya lupa. 2008 gitu ketemu lagi. Terus ngelihat udah jadi coach dan sama ya, dari dulu ngomong hatinya itu untuk bangun negeri, sampai sekarang juga masih sama. Ini luar biasa. Sampai jumpa di AHA berikutnya.